Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pratiwi dengan NIM C0D0D2012. Di sini saya dari kelas G dan ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembahasan yang dimana ada 3 materi, yaitu pertama karakteristik informasi dalam laporan keuangan, yang kedua akuntansi pajak, dan ketiga akun akuntansi pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama saya, yaitu karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan haruslah memenuhi karakteristik kualitatif. Karakteristik laporan keuangan adalah segala ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Apa saja karakteristik dari laporan keuangan? Karakteristik laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut, yaitu pertama, relevan, yang kedua materialitas, ketiga keandalan, dan keempat dapat dipahami, kelima disajikan dengan jujur, dan 6 netral, dan 7 disusun dengan pertimbangan yang sehat. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri ada laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Laporan neraca yaitu ada aset dan kewajiban, dan laporan laba rugi yaitu ada pendapatan dan beban. Serta laporan perubahan modal ia adalah laporan mengenai posisi modal organisasi atau perusahaan pada saat tertentu. Laporan perubahan modal dibuat setelah perbuatan laporan laba rugi. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar, serta arus kas bersih dari suatu organisasi atau perusahaan selama satu periode tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua saya, yaitu akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan aspek pajak dalam kegiatan bisnis atau suatu entitas. Tujuan akuntansi perpajakan ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan mengelola kewajiban perpajakan dengan efektif. Fungsi akuntansi pajak yaitu adalah sebagai pertama pencatatan dan pelaporan pajak, dan kedua kepatuhan pajak, dan ketiga perencanaan pajak, keempat audit dan konsultasi pajak, dan yang terakhir adalah analisis dan pengambilan keputusan. Prinsip akuntansi perpajakan ialah sebagai pertama kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, konsistensi, kewajiban, kepastian, serta terakhir keberlanjutan. Dan saya akan menjelaskan materi terakhir saya, yaitu akun akuntansi perpajakan. Yaitu yang pertama ada sisi aset. Terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai biaya-biaya dibayar di muka. Dalam aset lancar, pajak dibayar di muka dapat terdiri dari PPh 22, 23, 24, 25, dan PPh 28A bila ada. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan yang terakhir pajak masukan. Dan juga ada sisi kewajiban. Terdapat nama-nama akun sebagai berikut, yaitu utang pajak. Utang pajak dapat terdiri dari PPh 21, 23, 26, dan 29. Dan yang terakhir adalah pajak pengeluaran. Kedua, laporan laba rugi, beban pajak penghasilan, PPB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya materi dicatat sebagai beban operasional. Baiklah, sekianlah dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.